Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang, pemirsa. Datang tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan 504 tenaga medis di Indonesia meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Dengan rincian 237 dokter, 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, dan 10 tenaga lab medik. IDI menyebut Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama kematian tenaga medis di Asia dan 5 besar di seluruh dunia. Dan ini merupakan informasi yang cukup menyedihkan karena mereka adalah garda terdepan dalam penanggulangan pasien COVID-19. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya jatuh korban lebih banyak lagi? Saat ini sudah bersama kita Dr. Adib Humaydi, Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Halo, selamat sore Dr. Adib. Assalamualaikum, Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah, sehat. Baik, Dok. Ini kita terkait dengan materi hari ini, Dok, tentang adanya gugurnya para garda terdepan ini khususnya dalam penanggulangan COVID-19. Ini Dr. Adib, kabar ini tentunya sungguh sangat mengejutkan kita semua dan tim tenaga kesehatan kita menjadi korban COVID-19 dan urutan pertama di Asia dan kelima di dunia. Sejauh ini hasil dari investigasi IDI sendiri, apa penyebabnya ini, Dok? Ya, jadi memang problem di tenaga medis dan tenaga kesehatan ini sangat kompleks ya. Satu sisi kita melakukan pelayanan di dalam kesehatan, baik itu yang bertugas di Vaskes, baik itu yang bertugas di surveillance untuk melakukan testing dan tracing, dan tentunya di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam pelayanan kesehatan juga melibatkan mitra dokter, dalam hal ini ada perawat, bidan, petugas kesehatan, dan yang lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, pada saat kemudian kita bicara dengan kondisi yang saat ini, kenapa juga itu disebutkan kita termasuk tertinggi? Satu sisi kita prosentase, jadi 2,24% dari prosentase kematian tenaga kesehatan dan tenaga medis dibandingkan dengan kematian di seluruh Indonesia, maka ini menjadi satu persentase yang cukup tinggi dan cukup mengkhawatirkan. Ya, terlepas dari kemampuan testing di kita yang masih rendah. Tapi secara jumlah memang ada beberapa negara, terutama di daerah Amerika Selatan, yang lebih banyak kasus yang meninggal. Tapi pada saat kemudian konsentrasinya terutama pada dokter, ini termasuk jumlah yang cukup tinggi. Karena di tempat yang lain, di negara yang lain, lebih banyak pada nurse atau perawat yang lebih banyak terpapar dan meninggal. Tapi kalau di Indonesia, memang resiko ini ternyata paling tinggi dan jumlah kematian paling banyak adalah di dokter. Nah, ini yang perlu menjadi satu hal yang kajian di kami. Ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kompleksitas permasalahan yang ada, satu sisi memang dokter dan tenaga kesehatan ini adalah melakukan pelayanan kesehatan dengan resiko paparan dengan pasien yang kita tahu bahwa 70% pasien itu adalah asimptomatik karier dan dia harus melakukan pelayanan dalam kondisi yang memang tidak semua vaskes itu didesain untuk bisa mengurangi resiko paparan. Artinya tata kelola ruang, kebutuhan ruang, dan kemudian desain atau zonasi di rumah sakit yang memang belum semua rumah sakit didesain, maka ini menjadi satu resiko paparan yang cukup tinggi di pelayanan. Kemudian yang kedua adalah tentunya karena kita adalah menjadi bagian dari komunitas, maka dokter juga punya resiko untuk kemudian paparan di komunitas. Artinya di komunitas di masyarakat dan kemudian juga di komunitas di keluarga. Baik. Yang ketiga, kembali lagi ada dua hal, yaitu berkaitan dengan behavior safety. Jadi safety di dalam perilaku dan disiplin di dalam safety ini juga menjadi satu hal yang sekarang kita gencarkan, kita tekan supaya para teman sejawat itu tetap menjalankan pelayanan sesuai dengan protokol di pelayanan di pandemi COVID. Dan kita sudah buat buku standar pelindungan pedoman untuk perlindungan dokter itu. Baik, dan apakah ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab gugurnya para garda terdepan ini, Dok? Ya, yang di samping yang tiga hal faktor yang tadi, ada beberapa faktor yang juga terjadi di lapangan, dan ini berdasarkan hasil survei yang sudah kita lakukan mengenai frekuensi pelayanan. Ya, karena kita tahu bahwa ada khususnya untuk dokter, yaitu mereka juga melakukan pelayanan yang tidak pada satu tempat. Ada yang 2 tempat atau 3 tempat, karena sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang.
Baik. Kemudian ada waktu, jadi jumlah jam kerja ini juga menjadi perhatian karena kami merekomendasikan beban pekerjaan baik itu untuk tenaga medis ataupun tenaga kesehatan itu adalah kalau dia bukan di ruang isolasi COVID yang memang berinteraksi dengan pasien COVID secara langsung apabila di ICU, maka itu 7 jam, maaf 8 jam per hari. Baik. Tapi kalau dia merawat di ICU COVID, maka dia cukup 6 jam karena dia harus memakai hazmat. Ini juga menjadi perhatian. Nah, pembatasan terkait dengan frekuensi pelayanan tadi, kemudian jumlah jam kerja, ini yang juga masih banyak dilaporkan di lapangan, sehingga masih banyak juga yang terbebani dengan waktu dan beban kerja ini. Kemudian yang kedua, dari hasil survei juga kita dapatkan ada sekitar 43% teman-teman di daerah yang belum mendapatkan APD yang sesuai. Artinya masih ada laporan kebutuhan APD di daerah. Baik, dari faktor tersebut berarti jika jam kerja yang dokter sampaikan berarti ada faktor kelelahan di sini yang menjadi penyebab tenaga medis ini rentan tertular COVID-19, seperti itu, Dok? Betul, jadi itu menjadi satu faktor juga ya di samping dengan faktor-faktor yang lain tadi. Jadi saya bilang tadi kompleksitasnya memang lebih sehingga dokter, tenaga medis, dan tenaga kesehatan mempunyai double bahkan triple resiko sebenarnya untuk paparan dengan COVID. Lalu ketika ini cepat tertular seperti itu, Dok, dan dikatakan bahwa tenaga medis khususnya di Indonesia dan ada beberapa daerah yang dokter sampaikan. Nah, di Indonesia sendiri daerah mana ini, Dok, untuk kasus gugurnya para tenaga medis dan tenaga kesehatan ini, Dok, yang paling banyak di Indonesia, Dok? Ya, jadi gugurnya teman-teman kami tenaga medis khususnya dokter, karena kami menghimpun data di teman-teman dokter terutama, itu ada 5 wilayah provinsi yang menjadi perhatian bagi kami. Karena itu sesuai dengan epicentrum angka positif rate, angka okupansi rate yang dirawat, dan angka kematian juga, yaitu di wilayah Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI, ditambah juga Sulawesi Selatan. Jadi 6 wilayah ini menjadi 6 wilayah yang juga tingkat kematian teman sejawat dokter yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lain. Di Jawa Timur ya, Dok, yang paling banyak? Betul. Jawa Timur. Lalu bagaimana dengan DKI, Dok? Ya, dari data yang kami dapatkan, untuk kematian dokter di Jawa Timur sampai per 31 Desember itu ada 46 dokter. Sedangkan di DKI Jakarta ada 37 dokter. Dan saya kira kalau yang data detail di perawat dan tenaga kesehatan yang lain sih, saya belum dapatkan, tapi itu juga menggambarkan kondisi yang ada di tenaga kesehatan yang lain juga sama di wilayah-wilayah tersebut. Baik. Jadi bisa dikatakan seperti di awal tadi, bisa dikatakan ini kelima untuk Indonesia ya, Dok, ya, seperti itu. Apakah ada hal lain yang mempengaruhi sehingga Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara di mana tenaga medis dan tenaga kesehatan khususnya dokter ini mengalami yang paling besar khususnya di Asia ini, Dok? Ya, jadi kondisi kematian terutama dan saat ini juga masih ada juga teman-teman sejawat kami yang juga dirawat karena COVID, makanya menjadi satu perhatian dan data juga menunjukkan memang dibandingkan dengan di Asia kita memang relatif cukup tinggi, terutama untuk dokter ya, karena data-data yang kita dapatkan di negara lain lebih banyak yang terpapar resikonya itu adalah pada teman-teman nurse atau perawat, tapi di kita resiko itu ternyata lebih tinggi pada teman-teman sejawat dokter. Baik, dari pemerintah sendiri seperti apa ini, Dok, terhadap adanya gugurnya para dokter ini, Dok? Ada semacam himbauan sendiri dari pemerintah pusat seperti itu, Dok? Ya, jadi kami selalu berkoordinasi sejak kami di Ikatan Dokter Indonesia membentuk tim mitigasi. Karena tujuan tim mitigasi adalah dokter safe dan dokter protect. Artinya jangan sampai dokter itu terpapar lebih banyak sehingga mengurangi resiko paparan dan mengurangi terpapar dengan COVID. Kemudian dokter safe. Dokter safe itu adalah kita menemukan secara dini apabila ada teman sejawat kita yang sakit dan segera untuk kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga tidak sampai kemudian sakitnya itu menjadi parah. Termasuk terkait dengan kebutuhan obat, kebutuhan alat-alat kesehatan, dan juga dukungan kepada keluarga. Dan ini di internal profesi sudah kita lakukan. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah dukungan dari pemerintah. Dan kami sampaikan ini baik itu kepada Satgas penanganan COVID, kemudian dengan Menteri Kesehatan yang baru pun kami sudah sampaikan. Dan beliau sangat peduli dan akan berusaha membantu. Sehingga di Satgas BNPB pun sudah dibentuk ada khusus untuk bidang pelindungan tenaga kesehatan. Tapi yang paling penting sebenarnya
peran daripada pemerintah adalah satu regulasi. Regulasi untuk pengawasan, keamanan, dan pelindungan di teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Yang kedua, regulasi terkait dengan permasalahan APD. Yang ketiga, regulasi terkait dengan kebutuhan nutrisi dan gizi yang perlu juga didukung di dalam kebutuhan teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian yang keempat adalah regulasi untuk kebutuhan terkait dengan akses untuk para teman tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapatkan PCR, swab gratis rutin. Karena salah satu mengurangi resiko menemukan secara dini adalah dengan melakukan PCR swab yang rutin. Dan tentunya mitigasi ini menaungi banyak hal seperti itu ya dok, terus menguatkan antara satu dokter dengan dokter yang lain dan tentunya ini menimbulkan sebuah kesatuan dan khususnya saling menguatkan antara satu yang lain. Nah dok, jika pertanyaan berikutnya, jika adanya gugurnya para tenaga kesehatan khususnya dokter ini, apakah perlu di Indonesia ada penambahan seperti dokter lagi ini khususnya dok untuk dalam penanggulangan pencegahan COVID-19 ini dok? Ya, jadi memang ini menjadi satu problem yang saat ini menjadi perhatian buat kita terkait dengan SDM. Bicara secara kuantitas, maka kita bicara sekarang per wilayah. Dalam artian, di dalam kondisi normal pun, ada wilayah-wilayah yang memang surplus tenaga medis dan tenaga kesehatan, ada wilayah yang memang kekurangan. Sehingga ini yang perlu menjadi perhatian gitu loh. Sehingga substitusi, penggantian atau penambahan terhadap jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan COVID ini juga perlu untuk dilakukan. Baik, nah, dok, kita akan lanjut lagi nanti, tapi kita break untuk azan maghrib untuk DKI Jakarta terlebih dahulu. Dan pemirsa, kami kembali.